wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Pertanian Yogyakarta, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas B, mata kuliah Kelembagaan Petani dan Perilaku Organisasi. Di sini kami akan memaparkan materi tentang kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Diamu sebagai pemateri 1, yang kedua, Emilia sebagai pemateri 2, yang ketiga, Hasrul sebagai pemateri 3, dan saya sendiri, Saprul Hair sebagai moderator, dan yang kelima, Zahrima Nadia Tahsinia sebagai pemateri 4. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Untuk materi pengertian kelompok tani akan disampaikan oleh Mbak Diamu. Untuk Mbak Diamu, waktu dan jaringan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan materi kelompok tani dan ciri-ciri kelompok tani. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau peternak atau pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Ciri-ciri kelompok tani berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016. Kelompok tani memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kelompok tani saling mengenal akrab dan saling percaya di antara sesama anggota. Yang kedua, kelompok tani mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani. Dan yang ketiga, kelompok tani memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi sosial, bahasa, pendidikan, dan ekologi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Diamu atas pemaparan materinya. Dan selanjutnya untuk materi fungsi kelompok tani akan disampaikan oleh Mbak Emilia. Untuk Mbak Emilia, waktu dan jaringan dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kelompok tani dan prinsip-prinsip penumbuhan kelompok tani. Yang pertama, fungsi kelompok tani, di mana fungsi kelompok tani ini terbagi menjadi 3, yaitu fungsi sebagai kelas belajar, yang kedua fungsi sebagai wahana kerjasama, dan yang ketiga sebagai fungsi unit produksi. Fungsi kelas belajar ini adalah di mana kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan dalam berusaha tani. Yang kedua, wahana kerjasama, di mana kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama di antara sesama petani, dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Yang ketiga, unit produksi, di mana usaha tani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha dengan menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Selanjutnya, prinsip-prinsip penumbuhan Poktan atau prinsip-prinsip penumbuhan kelompok tani, di mana di sini ada 6, yaitu kebebasan, keterbukaan, partisipatif, keswadayaan, kesetaraan, dan kemitraan. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Emilia atas pemaparan materinya. Dan selanjutnya, untuk materi gabungan kelompok tani akan disampaikan oleh Mas Hasrul. Untuk Mas Hasrul, waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi terkait dengan Gapoktan dan fungsi Gapoktan. Gabungan kelompok tani atau biasa disebut dengan Gapoktan, yaitu perkumpulan atau kumpulan beberapa kelompok yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha yang mereka lakukan. Adapun fungsi Gapoktan, yaitu terdiri dari unit usaha
penyedia sarana dan prasarana produksi, unit usaha tani atau produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam. Di mana fungsi yang pertama yaitu unit usaha penyedia sarana, yaitu Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi mereka. Kemudian yang fungsi kedua yaitu unit usaha tani atau produksi, di mana Gapoktan memiliki unit usaha yang berproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil. Yang ketiga, unit usaha pengolahan. Gapoktan dapat memberikan pelayanan baik berupa penggunaan alat mesin pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas. Kemudian fungsi yang keempat yaitu unit usaha pemasaran, di mana fungsi ini Gapoktan dapat memberikan pelayanan atau fasilitas pemasaran hasil pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain maupun pemasaran langsung yang dilakukan. Unit usaha yang terakhir yaitu unit usaha keuangan mikro, yaitu Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan usaha tani kepada anggota melalui kredit permodalan usaha tani maupun dari swadaya petani atau sisa hasil usaha. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Hasrul, terima kasih atas pemaparannya. Untuk prinsip-prinsip penumbuhan gabungan kelompok tani akan disampaikan oleh Mbak Zahrima. Untuk Mbak Zahrima, waktu dan jaringan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menyampaikan mengenai prinsip-prinsip penumbuhan Gapoktan atau gabungan kelompok tani. Tentunya dalam penumbuhan gabungan kelompok tani ini harus memperhatikan prinsip-prinsip yang diantaranya yaitu ada prinsip kebebasan, kemudian prinsip kesepahaman, yang selanjutnya ada prinsip partisipatif, kesukarelaan, keswakarsaan, keterpaduan, dan kemitraan. Selanjutnya ada contoh kelompok tani yang berhasil yaitu kelompok tani Subur Jaya. Sukses mengembangkan beberapa produk lokal seperti minyak oles, budidaya cabai, pupuk organik, bibit pala, dan yang lainnya. Hasil produksi kelompok tani Subur Jaya yang berlokasi di Gampong, Pucuk Krueng, Kecamatan Pasir Raja, Aceh Selatan, tidak hanya dipasarkan di Kabupaten Aceh Selatan saja, tetapi juga di luar daerah. Awal mula mengembangkan usaha pupuk organik Subur Jaya berawal dari Indriani yang mengikuti pelatihan di Cibubur, Jawa Barat oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah pada tahun 2013. Kemudian ia mengikuti pelatihan ke Sumedang dan OISKA di Sukabumi, Jawa Barat yang dibiayai oleh Forum Pala Aceh pada tahun 2017. Setelah itu, ia mengembangkan kelompok tani yang ada di daerahnya. Indriani sebagai pembina kelompok tani Subur Jaya mengatakan bahwa bahan mentah yang digunakan untuk pembuatan pupuk organik sangat ramah lingkungan dan mudah didapatkan, di mana komposisinya yakni dari limbah masyarakat seperti ampas padi, ampas nilam, dan kotoran ternak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Zahrima atas pemaparan materinya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa kelompok tani dan gabungan kelompok tani adalah kelembagaan petani yang dibentuk dan ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Pembentukan Poktan dan Gapoktan harus berdasarkan pada kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar anggota. Sehingga setiap anggota akan merasa memiliki dan menikmati manfaat dari setiap kegiatan yang diadakan.
Keberhasilan suatu kelompok tani tidak bisa diraih oleh satu orang saja, melainkan peran semua anggota yang turut aktif dalam kegiatan kelompok tani agar bisa menjadi kelompok tani yang berhasil. Baik, mungkin cuman itu pemaparan materi dari kelompok 1. Untuk saran, kritikan maupun pertanyaan bisa disampaikan melalui room Zoom ataupun melalui chat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.